Saudara, kita harus memiliki bukan hanya kepastian keselamatan dari keyakinan, tapi kepastian keselamatan dari pengalaman hidup konkret berjalan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya yakin mati masuk surga. Saya sudah sering mendengar orang bicara, mati masuk surga, yakin saya. Oh, kalau hanya yakin itu masih spekulasi. Tapi tahu. Bagaimana bisa tahu? Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan setiap hari berlatih untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Seorang siswa atau mahasiswa yang ujian, ya, mau menghadapi ujian, dia bisa berkata, aku lulus. Yakin. Nah, kalau yakin spekulatif, tahu lulus. Kok sudah tahu lulus, belum ujian? Karena semua bank soal telah digarap. Saudara, pecinta suara kebenaran khususnya, saudara jangan arogan ya. Jangan berkata, wah kita suara kebenaran, kita mati masuk surga. Jangan berfantasi. Karena saya juga sering ya menemukan orang-orang yang belajar firman Tuhan, mengikuti suara kebenaran. Dari tulisannya di medsos, saya sudah membaca orang ini tidak takut akan Allah. Ini ceroboh perkataan seperti ini. Kalau orang takut akan Tuhan, tidak akan bicara begini, ya. Tidak akan ceroboh seperti ini. Suara kebenaran sih suara kebenaran. Tapi jangan ceroboh. Nah, ada orang-orang yang ceroboh. Hati-hati saudara, dari setiap kalimat yang saudara ucapkan, tulisan di media sosial, itu menunjukkan peta hidup kekristenan saudara. Jadi sebenarnya orang masuk surga atau tidak itu bisa kelihatan simptomnya hari ini. Dan mestinya kita sendiri yang bisa memeriksa diri kita. Dengan keadaan seperti ini aku layak tidak ya masuk surga. Saya sendiri juga takut saudara, biar pendeta juga takut. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Maka keselamatan itu harus dipahami sebagai usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dan manusia rancangan semula itu Yesus. Ini model manusia yang Allah kehendaki. Jadi Kristen yang benar itu akan makin seperti Yesus. Dan orang bisa menyadari apakah dia makin seperti Yesus atau tidak. Akan menyadari. Dan dia terus berjuang dari hari ke hari. Dan merasakan itu dan menghayati kehidupannya yang bertumbuh menjadi seperti Yesus. Dan di balik itu pasti ada sebuah pengalaman pribadi bersekutu dengan Allah yang hidup. Sebab kita semakin hidup kudus, semakin seperti Yesus. Pertama, kita semakin merasakan damai sejahtera Allah. Yang kedua, kita akan semakin merasakan kehadiran Allah. Dan makin peka terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Yang di dalamnya Tuhan mau menjamah kita, mau mendewasakan kita. Yang ketiga, kita memiliki tujuan hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Ya, keempat, saudaraku sekalian, kita mulai menghayati dunia ini bukan rumah kita. Kita mulai menghayati dunia bukan rumah kita. Kematian itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Kristen yang benar itu begitu. Jika saudara tidak mengalami hal ini, ada yang salah di dalam hidup saudara. Lebih dari semua kerinduan, ini yang harus kita lakukan, saudara. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu.